Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin presentasikan hasil dari diskusi kami yang diberi judul Efektivitas Sistem Pengendalian Kinerja Keuangan pada PT Aneka Tambang Tbk atau Antam. Anggota kami terdiri dari saya sendiri, Muhammad Fatih Rohman, dengan selanjutnya ada Nur Aini dan Putri Nanda, yang dimana presentasi yang pertama akan dimulai oleh Nurul Aini. Nurul, silakan. Yang melatar belakangi kami ingin membahas tentang sistem pengendalian manajemen pada kinerja keuangan PT Aneka Tambang, di mana sistem pengendalian manajemen pada dasarnya bertujuan untuk mengarahkan dan menjamin bahwa strategi yang dijalankan sesuai dengan tujuan organisasi yang akan dicapai. Penerapan sistem pengendalian manajemen dalam suatu organisasi sangat tergantung pada karakteristik organisasi yang bersangkutan. Di samping itu, sistem pengendalian manajemen juga bertujuan untuk memotivasi pencapaian baik rencana tugas maupun rencana strategis. Tujuan kami melakukan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa sistem pengendalian manajemen terhadap kinerja keuangan PT Aneka Tambang. Penelitian ini dapat menambah dan memperdalam pengetahuan tentang sistem pengendalian manajemen terhadap kinerja keuangan. Dan untuk perusahaan, semoga penelitian ini dapat menjadi masukan atau referensi untuk meningkatkan kualitas kinerja perusahaan. Baik, selanjutnya ada secara singkat dari PT Antam. PT Aneka Tambang Tbk atau Antam yang didirikan pada tanggal 5 Juli 1968 dengan nama perusahaan Negara Aneka Tambang atau PN Aneka Tambang, dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal yang sama di kantor dan berlokasi tersebut. Antam adalah perusahaan yang bertambang yang terdiversifikasi dan terintegrasi secara vertikal, berorientasi ekspor dan beroperasi di seluruh Indonesia yang kaya akan potensialnya. Selanjutnya ada visi dan misi. Misinya adalah menjadi korporasi global terkemuka melalui diversifikasi dan integrasi usaha berbasis sumber daya alam. Memiliki juga ada 4 misi. Yang pertama, menghasilkan produk-produk berkualitas. Selanjutnya ada mengoptimalkan sumber daya dengan mengutamakan keberlanjutan dan keselamatan pekerja, memaksimalkan perusahaan bagi pemegang saham pemangku kepentingan. Selanjutnya ada meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan karyawan serta kemandirian ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasi. Selanjutnya kita masuk ke materi, ada penganggaran sebagai salah satu prime mover atau penggerak utama pembangunan, juga memberikan manfaat multiplier effect yang sangat signifikan. Berdasarkan Kementerian SDM, relasi pemasukan negara bukan pajak atau PNBP sektor SDM sudah mencatatkan capaian yang baik secara persentase yang melampaui target mencapai 116% atau sekitar 300,3 triliun dari target PNBP sebesar 259,2 triliun pada tahun 2023. Selanjutnya ada perencanaan strategis dan operasional. Yang pertama ada struktur organisasi, yang dimana memiliki struktur organisasi yang terencana dan efisien. Selanjutnya ada kualitas SDM, memiliki organisasi dan SDM yang handal, serta berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang melakukan restrukturisasi organisasi. Selanjutnya ada 3, pengelolaan lingkungan, melakukan pengelolaan lingkungan yang baik, termasuk penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta melakukan efisiensi energi, transaksi energi, dan penurunan emisi. Selanjutnya ada pelaksanaan dan pengukuran kinerja, di mana ada dibagi menjadi 3, program tanggung jawab sosial dan lingkungan, ada teknologi dan inovasi, selanjutnya program tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan dijelaskan sebagai berikut di bawahnya. Selanjutnya ada pelaksanaan dan pengukuran kinerja lainnya, sistem manajemen berbasis kinerja, analisis manajemen berbasis bisnis, standarisasi mutu, dan ketiganya dilakukan pengukuran dan pelaksanaan pengukuran kinerja secara berkala agar berjalan sesuai apa yang direncanakan sebelumnya. Baik, terima kasih.
Selanjutnya ada perbandingan teori dan kondisi. Untuk teori itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada kinerja keuangan, mencatat laba bersih sebesar 3,8 triliun pada tahun 2023 dan meningkat setiap tahunnya. Yang kedua itu ada produksi dan penjualan. Volume produksi biji nikel meningkat 56% menjadi 13,45 juta wet metric ton atau WMT. Sementara volume penjualan meningkat 67% menjadi 11,71 juta WMT. Yang ketiga itu ada struktur modal. Struktur modal Antam ini cenderung meningkat di setiap tahunnya. Dengan DAR atau debit to equity ratio menjadi 31,57% dan LDER atau long term debt to equity ratio menjadi 26,48% pada tahun 2021. Yang keempat itu ada pengembangan bisnis, di mana Antam berfokus pada pengembangan bisnis melalui hilirisasi mineral nikel yang terintegrasi dari hulu ke hilir, serta meningkatkan penjualan produk-produk aluminium. Dan untuk kondisi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada rasio perputaran aset, di mana rasio perputaran aset total Antam meningkat dari 0,8 pada tahun 2020 menjadi 1,7 pada tahun 2021, menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan dari aset yang dimilikinya. Yang kedua itu ada rasio aktivitas. Rasio perputaran aset Antam juga meningkat dari 0,42 kali pada tahun 2017 menjadi 1,17 kali pada tahun 2021, menunjukkan peningkatan efisiensi penggunaan aset. Dan yang terakhir itu ada profitabilitas, di mana Antam mencatat RDE atau Return of Equity sebesar 8,93% dari ROA atau Return on Asset sebesar 5,66% pada tahun 2021, menunjukkan peningkatan profitabilitas perusahaan. Selanjutnya ada kesimpulan. Pada tahun 2023, PT Aneka Tambang Tbk atau Antam mencatat kinerja keuangan yang positif dengan laba bersih meningkat dan struktur modal yang cenderung meningkat. Produksi dan penjualan biji nikel serta produk ferronikel juga meningkat, menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghadapi dinamika global ekonomi dan industri. Analisis rasio keuangan menunjukkan peningkatan efisiensi penggunaan aset dan peningkatan profitabilitas perusahaan. Selanjutnya untuk saran sendiri itu kami bagi menjadi 6. Yang pertama itu ada optimalisasi produk dan penjualan. Yang kedua itu ada diversifikasi produk. Yang ketiga ada pengelolaan struktur modal. Yang keempat ada efisiensi operasional. Yang kelima ada peningkatan SDM. Dan yang terakhir ada sustainability and environmental practice. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.